Lagian cinta kok maksa-maksa. Cinta itu nggak ada pemaksaan. Yang sering bilang wajib mencintai habaib, wajib mencintai kalian, wajib menghormati kalian, wajib sumbang duit ke kalian, wajib ngasih makan kalian. Dengar, kita ini bangsa merdeka. Enggak ada satu kelompok, satu suku bangsa, satu suku di daerah, ataupun dari bangsa lain mempeto kita. Siapa harus mencintai siapa. Kami bangsa merdeka, bukan bangsa yang bisa diperdaya oleh orang lain, bukan bangsa yang dijajah hanya berkedok agama. Dijajah spiritual, dijajah pola pikir. Kami nggak bisa. Kami nggak bisa. Oh, TIJ, ente nggak tahu di Aceh itu ulama-ulama Aceh ilmunya bersanad kepada habaib siapa? Sebutkan sama saya ulama terdahulu di Aceh, ulama yang masyhur di Aceh siapa yang ilmunya bersanad kepada habaib? Tolong, jangan ngaco kalian, jangan ngaco. Coba sebutkan, ulama mana, tahun berapa dia belajar sama Habib. Ulama-ulama di Aceh kebanyakan belajar di Mekah, bukan ke Tarim, bukan ke Yaman, bukan Ardul Maut. Ini gue kasih tahu sama kalian. Sebutkan ulama Aceh. Saya nggak bicara di Jawa atau dimanapun. Skala Aceh aja dulu. Karena saya dibilang gini, berarti kalau kamu nggak cinta sama habaib, berarti kamu membenci ulama juga. Berarti kamu enggak mempercayai ulama, karena ulama ilmunya rata-rata bersanad kepada habaib. Ulama di Aceh itu siapa yang ilmunya bersanad kepada habaib? Muslim At-Tahiri. Itu bukan ulama, saudara. Itu imam besar FPI untuk Aceh, bukan ulama. Ormas, ketua ormas. Imam ormas. Bukan imam sholat, bukan imam Islam, imamul ummah, bukan. Terus siapa lagi? Si Wahidin. Wahidin itu wakil ketua FPI untuk Aceh, bukan imamul ummah. Ya, dia mau cium tangan si Bahar, dia mau cium tangan si Rizik Cebol, silahkan. Nabi Mi'raj cuman sekali seumur hidup untuk menjemput perintah sholat. Lah, datuk mereka Mi'raj sehari 70 kali nggak mau kalah. Mi'raj pakai kambing lagi. Kata Super Yahya, itu Mi'raj itu ya itu kan sama seperti sholat menghadap Allah. Ini ceritanya Super Yahya, dengar nih Super Yahya. Dulu gue sangat menghormati Super Yahya ini, ternyata ngawur juga dia. Ini karomah Super Yahya. Apakah orang sholat itu karomah? Bukan kewajiban. Ini karomah, ini keajaiban, ini kehebatan. Super sekali Anda. Ini bukan menghadap Allah, tapi bertemu Allah. Bertemu apa? Bertemu. Menghadap, bisa jadi kita nggak melihatnya. Kita meyakini sedang berhadapan dengannya. Mana ada seperti itu? Ini garomah ceritanya yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Cuma Al-Imam Faqihil Muqaddam yang bisa. Kalau saya meyakini itu, meyakini garomah dia, saya nggak mau jadi murtad. Makanya saya nggak percaya, nggak meyakini. Sedikit pun saya nggak yakin itu. Bahkan saya menolak keyakinan yang seperti itu. Jelas? Kami mukimat, muhibbin Kiai Imat, pecinta Kiai Imat. Pecinta akal sehat dan mempraktikkan menggunakan akal sehat, bukan cuman koar-koar, salam akal sehat, bukan salam saja. Kami menghidupkan akal kita. Ya, dusta, bohong, nipu. Ya kan? Makanya aku bilang itu sekte Unyiliun itu. Jangan diikuti teman-teman. Sekte Unyiliun itu sesat. Menyesatkan. Bukan cuma sekedar sesat, menyesatkan. Itu yang murtad kita. Kita percaya bahwa ada garomah yang melebihi daripada mukjizat Nabi. Itu yang bikin murtad. Apa ini? Abu Johar apa Abu Jahal nih? Masa Abu Jahal dengan Abu Johar kamu nggak bisa bedakan? Tabbat yaba. Di situ disebutkan, di Tabbat yaba disebutkan Abu Jahal. Kalau Tabbat yada disebutkan Abu Lahab. Tuh.
Yang mewarisi sifat akhlak daripada Abu Jahal ya Rizik Syihab sama Bahar Semet. Nah, kalau mau lihat Abu Lahab gimana, lihatlah Rizik Syihab Al-Kaburi. Kalau mau lihat Abu Jahal, lihatlah Bahar Semet. Ya. Makanya belajar sama Habib ya begitu, ngawur. Tabbat yaba. Orang di mana-mana kita dari kecil belajar tabbat yada abi lahabin wa tab. Ini tabbat yada, tabbat yaba. Habib. Terus nggak mau kendor. Arak ke sana, arak ke sini. Ya, anak siapa itu? Putra mahkota si Hasan Tiren. Habib Hasan yang mati kemarin. Mangap sana, mangap sini, ketiduran, nguap. Ya Allah, itu dijadikan pedoman, saudara. Itu dijadikan panutan. Nguap aja nggak tahu dia nutup mulut. Kan ada nguap kita tutup mulut. Itu orang berakhlak. Ini ngaku cucu Nabi, putra mahkota Hasan Tiren, yang kuburannya sekarang jadi ATM. Orang ke situ ngambil uang. Yang Kibin datang ke situ ngasih uang, gitu, nabung. Jadi nabungnya nabung uang. Untuk apa? Investasi akhirat. Ya, untuk investasi akhirat. Allah mengutus Nabi dengan memberikan contoh teladan yang baik, akhlakul karimah, dengan menunjukkan akhlak yang terpuji, dengan menunjuk contoh teladan yang baik, uswatun hasanah. Kemudian ada wahyu sebagai dalil, sebagai yang memperjelas, ada al-hadis. Kemudian setelah Nabi wafat ada ulama yang akan terus mewariskan ajaran Nabi. Terus ente ngaku-ngaku cucu Nabi gimana? Modal apa? Husnudon. Modal apa? Ngaku-ngaku syuhrah wal istifadah. Gua tidak beragama secara husnudon. Apa-apa husnudon, apa-apa husnudon. Apa-apa uang. Berdoa untuk dapat Alphard, berdoa untuk dapat mobil mewah, berdoa untuk dapat rumah mewah. Nah, cuman itu yang mereka butuhkan. Berdoa, kemudian mengijazahkan doa supaya jamaahnya kaya gitu. Yang kulihat, ya, jamaahnya tambah miskin, dianya tambah kaya. Dianya kaya bukan dari hasil kerja, bukan dari uang berkah, dari uang minta sumbangan, dawir. Contoh nih begini, ada Habib ngomong begini, ikhwan, antum semua simak baik-baik, ana akan mengijazahkan doa yang langsung digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana akan mendatangkan fulus yang banyak. Anda akan dilunaskan hutang, akan mampu beli mobil, akan mampu buat rumah, akan mampu umroh ke Tarim. Masya Allah. Sementara dia yang ijazah itu, dia dapat uangnya dari orang yang diijazahkan itu. Misalnya paket fulus sekian, misalnya paket 2 miliar, bayarnya sekian gitu. Gua heran dengan otak Mukibin. Kalau dia doanya dikabulkan, nggak perlu dia dawir sama lu, nggak perlu dia minta sama lu, nggak perlu lu ngasih duit ke dia, nggak perlu dia nodong ke lu. Mau bikin maulid aja nggak modal. Nggak ada dia ngeluarin duit sendiri bikin maulid dari elu. Ente sapi ente kerbau ente dibilang kerbau, ngasih lagi kerbau ke dia. Syakir kerbau. Si Syakir dibilang kerbau. Azam lembu. Iwan kambing. Udah dibilang kau kambing, gue kasih lagi kambing ke dia. Kalau dia punya uang, kalau dia bisa mendatangkan keberkahan uang, ya kan? Pasti dia nggak butuh seperti itu, nggak butuh minta sama kau. Apa ini? Ngomong apa kumur-kumur deh. Nah, itulah contoh Mukibin. Nah, kalau kumur-kumur seperti Bahar,
Ngomong kita nggak jelas dia ngomong apa. Si Rizik kumur-kumur, sambil nelan corong gitu. Orang kumur-kumur. Ya. Ya begitu, saudara. Gedebrus Ramli. Kalau ngomong kan nggak jelas itu. Gedebrus Ramli. Kemudian siapa lagi? Kurtubi. Kalian nggak bisa memahami kalau omongan santai, nggak marah-marah, nggak ngamuk-ngamuk, nggak emosi. Saya nggak cinta sama Habib. Nggak benci juga. Nggak benci. Cinta enggak, benci enggak. Biasa-biasa aja. Ya, biasa-biasa aja. Cinta kagak, benci juga kagak. Enggak cinta belum tentu benci. Enggak benci belum tentu cinta. Beginilah belajar sama Imad hancur. Enggak hancur. Kalau belajar sama Habib justru hancur. Ada orang, ya kan? Ada orang ngaji dalam kuburan. Setelah dia mati ngehafal Al-Quran. Itu ajaran apaan? Udah mati, belajar Al-Quran, ngehafal Al-Quran. Dalam kubur. Bayangkan ilmu apa itu? Agama apa itu? Sedangkan dalam agama Islam tidak ada lagi. Udah mati, terputuslah dengan ibadah. Nggak ada kita melakukan ibadah lagi setelah mati. Hanya saja kita mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita selama hidup. Ini kok mati masih belajar lagi, masih beribadah lagi. Serajin-rajinnya orang, sholat fardu itu apabila sudah waktu, sudah tiba waktunya. Serajin-rajinnya orang sholat ketika sudah mati. Serajin-rajinnya orang ibadah ketika sudah mati udah. Nggak ada tugas lagi. Kita ngaji di kuburan, kita sholat di kuburan, kita sedekah di kuburan. Nggak ada lagi itu. Belajar di mana sih kalian di Tarim? Di Tarim diajarkan begitu. Gua nggak ikut itu, nggak ikut itu. Pelajaran seperti itu nggak mau ikut. Disitulah nggak pantas kalian dicintai. Orang yang merusak tatanan syariat kok dicintai? Seharusnya diajari, disadari. Ya, kalau kalian menyembah Umar Muhdor ya wajar, agama baru. Bilang dong, biar kita nggak mempermasalahkan. Bikin agama baru jangan ceplak dari agama orang dong. Jangan ceplak-ceplak agama Islam. Bikin aja agama Ba'alwi, agama Tarim. Nah, misalnya. Biar kami nggak bahas kalian, udah lakum dinukum waliyadin. Nah, parah kalian. Orang-orang yang disebut sama dengan Rasulullah, mukanya serem-serem. Contoh si Rizik, mewarisi akhlak Nabi dan juga mewarisi jasad Nabi. Bagaimana kalau Nabi seperti Rizik? Kalau muka Nabi seperti Rizik, serem ah. Jadi secara tidak langsung si Munib itu telah menistakan Nabi, lebih parah dari tukang karikatur yang ada di Sweden itu. Lebih parah dari orang yang buat-buat karikatur Nabi itu. Kenapa? Rizik coba lihat mukanya, lebih serem daripada gambar yang digambarkan oleh si kafir itu. Lebih parah dari karikatur. Si Rizik disamakan dengan Nabi. Orang cebol kayak gitu, tampang kayak gitu disama-samakan dengan Nabi. Akhlak yang berantakan kayak gitu disama-samakan dengan Nabi. Terus maksa orang lagi untuk mencintai ajaran mereka, untuk mencintai mereka, untuk mencintai barisan mereka, untuk mencium-cium mereka, untuk mengasih uang ke mereka, untuk mengeluh-elukan mereka, untuk membesar-besarkan mereka. Coba kalian pikirkan, siapa mereka? Tapi kan mereka zuriyah Nabi, dalam tubuhnya mengalir darah Nabi. Buktikan. Ya, orang lain, contoh nih, dari keluarga Al-Hasani. Mereka nggak koar-koar cucu Nabi, mereka nggak koar-koar ini, nggak koar-koar itu, cintailah saya begini begitu, nggak pernah. Mereka fokus dakwah, mereka fokus mengajarkan Islam kepada orang, fokus syiar agama Islam, fokus mengajarkan orang ngaji. Ini sibuk dengan cinta. Betul, saudara. Pemaksaan. Dalam beragama Islam aja, dalam kita mau memeluk agama Islam, nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan. Sayyid Rizik Ibn Silap Asadullah, kau hinabal, sungguh biadab kamu ini. Parah nih Habib.
Aduh, ente. Said Nagib Al-Haddad. Bang Said Nagib Al-Haddad. Said itu kata si Kumar Lampung, kata si Kumar Begal Lampung, Asgaf, dia bilang Said itu orang Syiah. Keturunan Nabi dari keluarga Syiah. Keturunan Nabi dari Syiah, itu Said, kata dia. Kemudian Anda mengatakan Asadullah. Asadullah itu merupakan singa Allah. Mana ada singa buncit? Kuda Nil mungkin. Atau Haina mungkin. Singa itu badannya gede, depannya, dadanya gede. Di sini ramping dia. Mana ada singa buncit? Buncit-buncit gajah tinggi. Nggak pendek gajah. Si Rijik, si Bahar, ya, siapapun yang teriak-teriak begini, teriak-teriak begitu, kami akan bahas. Kami akan hinakan sehina-hinanya. Kami akan menyelamatkan mereka. Makanya kami menghina mereka, bukan menghancurkan sehancur-hancurnya. Kalau menghancurkan sehancur-hancurnya sebentar aja hancur. Ya, nggak perlu disuruh. Kami tidak menerima perintah daripada mukibin. Ente siapa sehingga harus dihormati, sehingga harus disanjung-sanjung, sehingga harus dicintai, sehingga harus dispesialkan, sehingga harus dinaikkan tinggi-tinggi? Ente siapa? Zuriyah Nabi, Ahlul Bait Nabi. Dari mana? Dari mana? Bagaimana ceritanya? Siapa yang bilang gitu? Enggak. Sekali enggak, tetap enggak. Ya, enggak jelas banget. Minta cinta, minta dihormati, memang enggak jelas. Namanya juga kelompok itu, kelompok Sirijik. Ya Bang Kibin ya. Nyali patungan otak secomberan. Dikumpulin sekian juta orang, suruh berpikir. Sama aja semua cara berpikirnya. Satu Al-Kaburi semua nuduh orang. Apa kata kodok, begitulah kata cebong. Kita nggak ikut yang begitu-begitu. Lebay. Yang pertama, lebay. Kemudian, gimana ya? Mereka ribet dalam menjadi seorang Muslim, dalam memeluk agama Islam. Mereka ribet dalam menebarkan ajaran. Mereka ribet. Bukankah Islam itu agama yang mudah, agama yang indah, agama yang penuh dengan cinta, agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang tidak ada pemaksaan, agama yang logika, nggak ada pemaksaan, nggak ada kekerasan. Lah lu ngapain? Agama apa lu? Cinta dipaksakan. Aduh, ini bukan zaman Siti Nurbaya. Semua dipaksa-paksa. Bebas kita. Kalau gua bebas, kita ditinggal di daerah yang diberlakukan syariat Islam. Bebas, sebebas-bebasnya. Kamu silahkan memilih jalan hidupmu dengan konsekuensi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Justru karena tidak ada pemaksaan itulah kita cinta yang tulus dari hati kita. Kita diperkenalkan, kan kenal dulu. Diperkenalkan Islam itu apa, diperkenalkan tauhid itu apa, diperkenalkan syariat itu apa, diperkenalkan siapa yang menciptakan kita, buktinya bagaimana, siapa Tuhanmu, siapa dirimu, kenapa dirimu harus menyembah dirinya, kenapa dirinya bisa memberikan apapun untukmu, bisa melakukan apapun untukmu, bisa menciptakan apapun untukmu. Kan gitu, tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Walaupun pepatah itu pepatah yang tidak laku lagi zaman sekarang. Tapi setidaknya jangan paksakan orang ya untuk mencintaimu, memalukan. Biarkan orang mencintai kita itu karena pilihannya sendiri. Karena layak, karena dia suka, karena dia jatuh cinta, karena kita lemah lembut, karena kita berakhlak. Logika aja, nggak ada cinta yang dipaksa, apalagi marah-marah. Kalian harus mencintai kami, kalau kalian tidak mencintai kami, kalian itu iblis katanya. Gimana ceritanya? Mari kita merdekakan diri kita. Agama kita tidak menjajah kita. Jangan biarkan agama menjajah kita. Agama nggak menjajah kita. Justru orang-orang yang fanatik buta terhadap agama, yang sok paling suci, sok paling segalanya, mereka yang mempersempit
yang mempersulit kita dalam beragama. Gitu. Mereka lebih penipu daripada penipu, lebih maling daripada maling. Ngaku Habib. Dia cerita sampai di Mekah, dia mau pulang. Rasulullah dia nggak mau pulang. Rasulullah tidak mengizinkan. Pulanglah kau, Indonesia membutuhkan kau. Sambil Rasulullah menyodorkan tangan kepada dia. Kemudian Rasulullah bersabda kepada dia, itu apa-apaan itu? Rasulullah kayak adik kalian, Rasulullah kayak mainan kalian. Tiap hari ketemu Rasulullah dalam keadaan ya Allah. Kalian ada acara syukuran, ada solawatan, ada joget-joget, ada Rasulullah. Kalian ngemis, buat panggung, ada Rasulullah. Rasulullah hadir Rasulullah. Macam nggak ada kerjaan Rasulullah. Hah? Di panggung ini Rasulullah hadir, di panggung itu Rasulullah hadir, di panggung ono Rasulullah hadir, di panggung sana Rasulullah hadir. Apa nggak capek? Hah? Apa nggak capek? Heran gua, katanya cucu Rasulullah, katanya orang yang cinta dengan Rasulullah. Rasulullah kok dijadikan sesuatu yang tidak berharga bagi mereka. Ya, majelis sampah pun Rasulullah harus hadir. Gua heran gua. Saya kalau nggak cinta sama Habib, terus saya akan menjadi murtad, akan menjadi PKI, akan menjadi Wahabi, akan menjadi komunis, apalagi akan menjadi ateis, sama dengan iblis, atau gimana? Saya nggak cinta sama Habib, nggak berpengaruh apa-apa. Saya nggak cinta sama Habib, dia nggak rugi. Saya cinta sama Habib, dia juga nggak untung, karena saya nggak akan mengeluarkan uang. Jadi salah saya apa? Kalau misalnya saya nggak cinta sama Habib, saya itu nggak suka orang maksa-maksa saya untuk mencintai dia. Dia itu siapa? Ente telah berdosa sekali TJ karena tidak cinta kepada habaib. Ente sudah membenci Ahlul Bait Nabi. Ente sudah menyakiti Rasulullah. Ente telah menyakiti anak cucu Rasulullah. Ente telah mengingkari darah daging Rasulullah. Pret. Bukti, mana bukti? Jangan cuman omon-omon. Nah, gua nggak cinta sama Habib. Gua cintanya sama Habibah. Itu pun kalau cantik, kalau menarik. Emang kenapa kalau gua nggak cinta sama Habib? Masalah buat lo. Ente TJ nggak dapat syafaat nanti dari datuk kami. Ente nanti nggak dilihat sama datuk kami di yaumil mahsyar. Simpan itu datuk kalian untuk kalian sendiri. Nah, orang terlatih dengan orang yang terlatah itu beda. Orang yang terlatih dengan orang latah beda. Orang terlatih seperti gubernur kami misalnya. Dulu beliau Kem Tanjura, Tripoli, Libya ya, latihannya di situ. Jadi latihan perang gitu. Kalau si Rizik latihannya di mana? Perangnya di mana? Tahun berapa? Letting berapa? Jadi beda gitu. Gadang-gadang imam besar umat Islam. Gue umat Islam di Aceh. Gue nggak ngakuin dia imam besar. Apakah gue PKI? Gue kafir gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang tidak paham, di Aceh itu ada berbagai macam ras. Di sini kita hidup dengan damai. Tidak ada saya ini dari Yaman, saya lebih mulia dari Anda, nggak ada, nggak laku. Jadi di sini ada ras Yamannya, ada ras Indianya, ada ras Arabnya, ada ras Persianya, ada ras Cinanya, ada banyak sekali ras. Bangsa ya, multi etnik. Jadi berbagai suku bangsa ada di sini. Bahkan ada ras Portugis, Portugis, gitu. Kurang lebih seperti itu, saudara. Bukan percampuran zaman sekarang, bukan. Kalau percampuran zaman sekarang itu ada sedikit. Itu percampuran zaman dulu. Rohingya nggak ada, cuman Bangla ada, Bangladesh. Salah satu contohnya ya Kori. Dan itu di Aceh itu nggak dianggap cucu Nabi ataupun tidak digadang-gadangkan cucu Nabi, saudara. Kemudian Bang Rizik ke Aceh ngapain? Kemarin kan katanya mau ngegas
soal Mulyono yang ngambil pulau, entah apalah. Mulyono nyuri pulau, kemudian Pak Titonya ngambil pulau gitu. Memang kita tahu, memang iya atas keputusan Mendagri tersebut, akhirnya menimbulkan kisruh di masyarakat gitu. Kami nggak perlu FPI, kami nggak perlu Habib. Kami bisa menyelesaikan masalah kami sendiri, saudara. Kalau Habibnya mau ngedukung masyarakat kami, terima kasih, syukran, jazakumullah khairan katsiran. Ya, terima kasih banyak. Kalau nggak mau, nggak apa-apa juga. Kami nggak ngaruh. Ada Habib, nggak ada Habib, nggak ngaruh. Habib mendukung atau tidak ngaruh. Oh, begitu, saudara. Yang penting, wakil rakyat mau bekerja dengan optimal. Pemerintah daerah kami mau bekerja secara serius, gitu. Nggak perlu koar-koar pun nggak apa-apa, gitu. Karena ciri khas kita bukan koar-koar. Kalau saya bukan ciri khas Aceh ini koar-koar. Saya ciri khas Hadrami, Petamburan. Saya kan berguru beberapa tahun yang lalu kepada Imamul Cebol. Gitu. Jadi wajar kalau saya keluar-keluar seperti ini, karena saya muridnya si Cebol. Takdir, saudara, takdir. Si Rijik nyampe ke Aceh persis seperti anak haram di hari akhirat. Kalian tahu anak haram di hari akhirat itu istilah kami di Aceh. Anak haram di hari akhirat itu ke langit nggak nyampe, ke bumi nggak nyampe, alias nginggi. Sakit hati kau. Udah siapkan ceramah, bahan provokasi, bahan ngadu domba, sampai dia di Aceh masalah udah gelar. Mau bilang apa? Mau bilang apa lagi? Yang pas kalian itu semua dikumpulkan, ditaruh itu di pulau. Di pulau yang 4 itu, taruh kalian itu di situ, tinggal di situ. Mau nggak? Biar kuusulkan. Biar kalian nanti bisa klaim, daerah kami indah, ini merupakan bintu dream, saudara. Gimana? Kalau kalian para habaib mau tinggal di pulau itu, karena kan belum ada yang huni gitu. Biar kalian di situ. Karena kalian juga punya garomah datuk kalian. Jadi pulau, ada satu pulau di situ. Kalau pasang, pulaunya tenggelam, hilang. Kalau surut baru nampak lagi pulau. Kan kalian punya ilmu ngapung kayak tai gitu. Mau nggak? Biar kuusulkan kepada mualim. Kalian punya garomah kayak tai gitu, bisa ngampung di air, bisa ngambang di air gitu. Mau nggak? Jawab dong, Kevin. Biar gue buat proposal untuk menampung kalian itu. Kalian punya garoma. Tapi TIC ini nggak bisa, pulau ini kalau lagi pasang itu bisa tenggelam. Nggak apa-apa, mereka kayak tai ngambang, gue bilang gitu. Bisa nggak kayak gitu? Kalau mau bilang ya, komen ya di bawah ya kalau mau. Bukan pelampung, tai. Taijik. Aduh, kasihan sekali si Tai